Pantas sampai sini sudah dingin. Dari Pulau Madura yang sangat keras agamanya, seperti suara yang sangat merdu di dalam diri saya, seperti damai. Saya menangis, Tuhan, kata saya. Kakak saya mendatangi saya, dia menanyakan, apakah kamu ke gereja? Saya jawab waktu itu, saya tidak. Dia tanya lagi, apa kamu ke gereja? Jawab. Nah, ketika saya menjawab, ya saya ke gereja. Dari situ saudara, dari situ kakak saya menghajar habis-habisan. Menuntut aku, kamu akan dibenci. Gemparlah itu. Karena apa? Diisi rumah keluarga diri saya dibenci, walaupun diri saya dihabiskan, nyawa saya tidak akan menyangkal Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara saat ini? Kami percaya dan doa kami saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang hidup yang dibawakan oleh seorang laki-laki yang meskipun menderita, dipukuli, dan meskipun dia diancam oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap percaya kepada Yesus. Imannya tetap kuat, imannya sudah berpaut kepada Tuhan. Dari Madura sampai ke Bandung, dia tetap percaya kepada Yesus. Mari saksikan sama-sama kesaksian hidup ini. Saya yang dulunya anggap dia manusia biasa, ternyata dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Karena apa? Walaupun diri saya dibenci, walaupun diri saya dihabiskan, nyawa saya tidak akan menyangkal Yesus. Kamu masuk Kristen itu adalah menukar dengan duniawi, menukar dengan harta, dengan keenakan, fasilitas. Tidak ada namanya mengikut Yesus ditukar Indomie, ditukar uang. Tidak ada saudara. Saya mengikuti Yesus karena saya percaya kepada dia, karena dialah jalan keselamatan. Saya menemukan keselamatan yang sejati di dalam Yesus itu. Saya yang dulunya anggap dia manusia biasa, ternyata dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia, menyelamatkan saya, mati di atas kayu salib, disalibkan, wafat, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Maka benar dalam Al-Quran. Al-Quran saja di surat Maryam mengatakan, hai Isa, hari-harimu engkau akan diberkati, menjadi orang yang diberkati kemana engkau berada. Dan engkau akan dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan. Jadi benar saudara. Jadi benar seperti Yesus. Aku datang ke dunia, dia mati, disalibkan, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Itu saudara. Tetapi orang kok tidak mengerti. Saya sama dulu tidak mengerti. Tidak mungkin Yesus itu dimati, disalib. Tidak mungkin. Isa itu diserupakan dengan siapa? Siapa saksinya? Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan, aku hari ini akan diserahkan ke tangan pendurhaka, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Yesus mengatakan begitu saudara. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau Yesus tidak mengatakan, pasti Yesus itu pendusta dan berbohong. Tetapi Yesus mengatakan pada hari ketiga. Yesus sendiri mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Memang saudara, ketika dia disalibkan memang tidak berdaya. Nah, jadi iman percaya saya kepada Yesus waktu saya di keluarga saya, di kakak saya yang tentara, membuat saya mungkin dia bisa membuat iman saya luntur kepada Tuhan. Itu tidak bisa. Lah terus bagaimana waktu itu terus Mas Holik sudah setelah di Bandung untuk iman percaya kan tadi karena begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api di dalam roh ya, untuk percaya kepada Yesus. Nah, apa yang Mas Holik lakukan? Apakah Mas Holik pergi cari gereja atau bagaimana? Dan apa yang terjadi? Tidak kepikiran mencari gereja. Oh. Tidak kepikiran. Tetapi pada hari Minggu, ketika saya berada di dalam kakak saya di kompleks tentara, kan biasa di dalam kompleks itu asrama. Saya dengan keluarga kakak saya itu biasa. Ya saya membantu kakak saya, memberikan makan ayam. Saya sholat seperti biasa, saya sholat.
di tahun 2009 itu. Tetapi pada hari Minggu seperti ada suara dalam diri saya. Holik, apakah aku yang menyelamatkan kau masih menyangkal aku? Holik, janganlah kau menyangkal aku. Dari situ saudara, iman saya di dalam keluarga saya tidak bisa saya sembunyikan terus. Apapun saya katakan kepada keluarga saya, waktu saya dari Pulau Madura yang sangat keras agamanya, saya harus merantau ke Bandung supaya apa? Iman saya kepada Yesus itu, iman percaya saya kepada Yesus supaya luntur. Tetapi tidak bisa. Dan sesudah itu saya pada hari Minggu, saya itu diam pada hari pagi-pagi itu. Saya udah bangun dari subuh, tapi pagi-pagi itu kok saya seperti ada suara, Holik, masihkah engkau menyangkal aku? Saya diam gitu. Di ruang tamu kakak saya itu saya diam saja. Apakah engkau menyangkal aku, Holik? Itu seperti suara yang sangat merdu di dalam diri saya, seperti damai. Tetapi saya pada waktu pagi itu saya memberanikan pergi keluar dari rumah kakak saya itu. Saya pergi, tapi saya izin. Kakak saya bilang mau kemana? Saya bilang saya mau keluar. Biasa kalau di komplek kan jalannya bagus ya, kompleknya rapi. Saya jalan. Di situ ada gereja. Saya tidak akan sebutkan gerejanya. Ada gereja bagus, gereja sih. Saya lihat gereja itu orang kok damai ya, gereja. Saya lihat dari jauh. Nah, saya kaki kok seperti ada suara. Mari masuklah. Kok ada suara itu seperti lirik-lirik. Mari masuklah. Seperti ada suara di pagar gereja itu. Itu di dalam kompleks tentara. Seperti ada suara, mari masuklah. Jadi suara itu bukan untuk menjerumuskan, tetapi mari masuklah. Seperti mengatakan suara yang damai, mari datang kepadaku. Saya masuk ke gereja itu. Di situ saudara, saya duduk di gereja itu. Saya dalam keadaan berdosa, saya duduk. Saya menangis di hadapan Tuhan, kata saya. Saya berdoa. Saya di dalam gereja itu. Dan dalam diri saya itu ada ketenangan. Ketika saya menyebut dia Yesus, di dalam gereja itu saya menemukan ketenangan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan sesudah gereja itu selesai mengakhiri ibadah, saya keluar dari gereja itu, saudara. Saya keluar dalam saya nggak menunjukkan seperti orang kayak orang. Saya seperti biasa aja. Saya keluar gereja, apa adanya. Saya keluar, saya pulang ke rumah. Di rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Di rumah saudara saya nggak terjadi apa-apa. Jadi nggak ada rasa curiga. Nah, berapa jam kemudian, itu masih pagi. Saya pulang dari gereja itu, kakak saya nggak tahu. Nah, saya pulang dari gereja sekitar jam 9, jam setengah 10 saya nyampe rumah. Nah, sudah jam 10 saya pulang, saya istirahat. Saya duduk, biasa di dalam rumah kakak saya, biasa saya bercengkraman dengan ponakan saya, dengan kakak saya bercengkraman biasa. Nah, sudah itu sore ada kabar, ternyata teman kakak saya ini yang orang gereja ternyata kenal. Ternyata kenal dengan kakak saya ini. Dia langsung bilang ke kakak saya, "Om, saya kayak melihat adikmu di gereja." Nah, melihat saya, langsung kakak saya itu marah. Dalam diri saya, mungkin dalam diri dia, mungkin dia marah. Tapi seakan tidak percaya, kok adik saya kok masih beriman kepada Yesus, padahal udah ada saya. Nah, sudah itu saudara, terjadilah kakak saya mendatangi saya. Dia menanyakan, apakah kamu ke gereja? Saya jawab waktu itu saya tidak. Dia tanya lagi, apa kamu ke gereja? Jawab. Nah, ketika saya menjawab, ya saya ke gereja. Dari situ saudara, kakak saya menghajar habis-habisan.
menghajar habis-habisan. Gemparlah itu, diisi serumah keluarga itu. Di dalam keluarga itu semua gempar. Mengetahui saya datang ke gereja. Karena apa? Karena tahu dari teman saya, dari teman saudara saya itu, dari teman kakak saya itu, dia tahu, diberitahu oleh teman kakak saya ini, yang sama-sama tentara tapi dia orang Kristen. Ya mungkin dia jujur tulus. Kakak saya kan selama ini kan satu kantor lah. Satu kantor selama ini kan yang ditahu kan Islam. Saya Islam. Nah, dia memberitahukan bahwa melihat saya di gereja. Dari situlah saudara terjadi penganiayaan. Saya dihajar habis-habisan. Sampai saya dipukul ulu hati saya sampai keluar darah. Saya langsung berkata, waktu saya dianiaya oleh saudara saya. Saya bukan hanya dianiaya waktu saya di Madura. Alkitab dibakar, tetapi sampai di Bandung pun saya harus menanggung penderitaan itu. Tetapi Yesus berkata, mengikut Yesus harus menderita. Barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci. Karena apa? Walaupun diri saya dibenci, walaupun diri saya dihabiskan, nyawa saya tidak akan menyangkal Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Doa kami, saudara diberkati dengan kesaksian ini, supaya iman saudara juga akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tahukah saudara bahwa banyak persoalan, banyak kesukaran, kesulitan yang akan kita hadapi, tetapi percayalah Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kalau laki-laki ini bisa bertahan dalam penderitaan karena nama Yesus, maka saya percaya kita semua akan bertahan karena nama Yesus. Lukas berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara, doa kami selalu diberkati oleh Tuhan.